Kejadian 37. Dan Yakub tinggal di negeri pengembaraan ayahnya di tanah Kanaan. Inilah silsilah Yakub. Yusuf yang berumur 17 tahun ada bersama saudara-saudaranya yang mengurus kawanan kambing domba. Dan anak muda itu bersama anak-anak Bilha dan anak-anak Zilpa, kedua istri ayahnya. Kemudian Yusuf melaporkan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel mencintai Yusuf lebih daripada semua anaknya, karena baginya ia adalah anak pada masa tuanya. Dan Israel telah membuatkan baginya jubah panjang. Saudara-saudaranya melihat bahwa ayah mereka mencintai Yusuf lebih daripada mereka. Maka bencilah mereka kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Suatu ketika, Yusuf bermimpi sebuah mimpi, dan ia menceritakan kepada saudara-saudaranya, dan mereka semakin bertambah benci kepadanya. Dan ia berkata kepada mereka, "Tolonglah, dengarkan mimpi yang telah kumimpikan ini. Tampaklah kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di tengah-tengah ladang, dan berkasku bangkit serta berdiri tegak. Kemudian tampaklah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan bersujud pada berkasku." Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, "Akankah engkau sungguh-sungguh menjadi raja atas kami? Akankah engkau benar-benar memerintah atas kami?" Dan mereka semakin bertambah benci kepadanya karena mimpinya dan karena kata-katanya. Dan ia masih bermimpi sebuah mimpi lainnya, lalu menceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dan ia berkata, "Dengarlah, aku bermimpi sebuah mimpi lagi. Maka tampaklah matahari dan bulan dan 11 bintang bersujud kepadaku." Dan ia menceritakan kepada ayahnya dan kepada saudara-saudaranya. Maka ayahnya menegurnya, "Mimpi apakah ini yang telah kau mimpikan? Apakah kami sungguh-sungguh akan datang, aku dan ibumu serta saudara-saudaramu, untuk bersujud kepadamu sampai ke tanah?" Maka cemburulah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan perkataan itu. Pada suatu hari, pergilah saudara-saudara Yusuf menggembalakan kawanan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Dan berkatalah Israel kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu sedang menggembala dekat Sikem? Marilah, aku mengutus engkau kepada mereka." Yusuf menjawab, "Ya Bapa." Israel berkata kepadanya, "Aku minta, pergilah engkau. Lihatlah keselamatan saudara-saudaramu dan keselamatan kawanan kambing domba, dan bawalah kembali kabar kepadaku." Maka ia mengutusnya dari lembah Hebron, dan sampailah Yusuf di Sikem. Ketika Yusuf tampak sedang kebingungan di padang, seorang pria menjumpai dia dan bertanya, "Apa yang sedang kamu cari?" Jawabnya, "Aku sedang mencari saudara-saudaraku. Tolonglah beritahukanlah kepadaku di manakah mereka yang sedang menggembala itu." Dan berkatalah orang itu, "Mereka telah beranjak dari sini, karena aku telah mendengar ada yang berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya, dan ia menjumpai mereka di Dotan. Dan mereka melihatnya dari jauh, bahkan sebelum ia mendekat kepada mereka, maka mereka bersekongkol untuk membunuh dia. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Lihat, si tukang mimpi itu datang. Marilah kita bunuh dia, lalu kita lemparkan dia ke dalam sumur. Dan kita katakan bahwa ada binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan melihat apa yang terjadi dengan mimpinya." Ketika Ruben mendengarnya, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Lalu ia berkata, "Jangan kita membunuhnya." Lalu dalam upaya melepaskan dia dari tangan mereka untuk membawanya kembali kepada ayahnya, Ruben berkata kepada mereka, "Janganlah kamu menumpahkan darah. Lemparkanlah ia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi jangan apa-apakan dia." Dan ketika Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya,
maka mereka melucuti jubah Yusuf, jubah panjang yang dikenakannya. Lalu mereka menyeret dan melemparkannya ke dalam sumur. Adapun sumur itu kosong, tidak ada airnya. Kemudian mereka duduk untuk makan roti. Ketika mereka melayangkan pandangannya dan melihat, maka tampaklah suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead. Dan unta-unta mereka yang mengangkut rempah-rempah dan balsam dan mur sedang berjalan untuk mengangkutnya ke Mesir. Lalu Yehuda berkata kepada saudara-saudaranya, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Marilah, sebaiknya kita menjual dia kepada orang Ismail, dan jangan kita apa-apakan dia, karena dia adalah saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya pun mendengarkan. Ketika saudagar-saudagar Midian itu lewat, maka mereka menarik dan mengangkat Yusuf dari sumur itu, dan mereka menjual Yusuf kepada orang-orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Dan mereka membawa Yusuf ke Mesir. Maka Ruben kembali ke sumur itu, dan ternyata Yusuf sudah tidak ada di dalam sumur itu. Lalu ia mengoyakkan bajunya, dan ia kembali kepada saudara-saudaranya lalu berkata, "Anak itu sudah tidak ada. Lalu aku, kemanakah aku harus pergi?" Kemudian mereka mengambil jubah panjang Yusuf dan menyembelih seekor anak kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Selanjutnya mereka mengirim jubah panjang itu dan membawanya kepada ayah mereka. Dan mereka berkata, "Kami menemukan jubah ini. Kenalilah apakah ini jubah panjang anakmu atau bukan." Dan ia mengenalinya lalu berkata, "Ini adalah jubah anakku. Seekor binatang buas telah memakannya. Pastilah Yusuf telah tercabik-cabik." Kemudian Yakub mengoyakkan pakaiannya dan mengenakan kain kabung pada pinggangnya, dan berkabunglah ia berhari-hari karena anaknya itu. Dan semua anak laki-laki dan anak perempuannya berupaya untuk menghiburnya. Tetapi ia menolak untuk mendapatkan penghiburan, dan ia berkata, "Sebab aku yang berduka akan turun ke alam maut demi anakku." Demikianlah ayahnya menangisi dia. Akan tetapi ia telah dijual oleh orang Midian ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai Firaun, kepala para pengawal.